Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Aini Rizky, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam cabang Kedawon. Untuk prodi saya mengambil prodi PAI untuk semester 1. Ya, di sini saya akan membahas materi ulumul Quran tentang asbabun nuzul. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ya, dari latar belakang asbabun nuzul sendiri adalah konsep dalam studi Al-Quran yang merujuk pada sebab-sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat tertentu. Memahami asbabun nuzul sangat penting karena memberikan konteks historis, sosial, dan budaya pada masa Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui asbabun nuzul, kita dapat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan lebih akurat dan memahami maksud serta tujuan di balik ayat tersebut. Konteks ini membantu para musafir dan para peneliti dalam memberikan tafsir yang lebih relevan dan tepat guna serta menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi. Yang asbabun nuzul dalam bahasa Arab yaitu asbab an-nuzul atau sebab-sebab turunnya suatu ayat. Asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Pada umumnya, asbabun nuzul memudahkan para musafir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat itu. Selain itu, ada juga yang memahami ilmu ini untuk menetapkan hukum dari hikmah di balik kisah diturunkannya suatu ayat. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dapat membantu musafir memahami makna ayat. Pengetahuan tentang asbabun nuzul suatu ayat dapat memberikan dasar yang kukuh untuk menyelami makna suatu ayat Al-Quran. Ya, memasuki pembahasan yang kedua yaitu macam-macam asbabun nuzul. Asbabun nuzul macam-macamnya dan contohnya berdasarkan jumlah sebab dan ayat yang turun. Asbabun nuzul dibagi menjadi dua macam sebagai berikut. Yang pertama ada ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid. Ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid adalah beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Dalam hal ini, turunnya wahyu bertujuan untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Contohnya dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ayat-ayat tersebut diturunkan sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Rasulullah melakukan hijrah. Ayat tersebut juga diturunkan kepada kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah. Yang kedua ada ta'addud al-nazil wa al-asbab wahid. Ta'addud al-nazil wa al-asbab wahid adalah satu sebab yang melatar belakangi beberapa ayat. Contohnya terdapat pada surat Ad-Dukhan ayat 10 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10. Asbabun nuzul ketiga ayat tersebut terjadi pada saat kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa agar mereka kaum Quraisy mendapatkan kelaparan sebagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan penderitaan kepada kaum Quraisy sehingga turunlah Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10. Dan
Selanjutnya ada ungkapan redaksi asbabun nuzul. Ungkapan redaksi asbabun nuzul sering digunakan untuk memberikan konteks histori mengenai turunnya suatu ayat atau surah. Untuk surat Al-Ikhlas, ungkapan redaksi asbabun nuzul dapat berupa yaitu diriwayatkan bahwa surat Al-Ikhlas turun ketika para kaum Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sifat Allah dan permintaan mereka untuk Nabi menggambarkan Tuhan yang dia sembah. Disebutkan bahwa sebab turunnya surat Al-Ikhlas adalah ketika sekelompok orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang siapa Tuhan yang dia sembah. Ungkapan-ungkapan ini membantu memperjelas latar belakang dan alasan turunnya surat Al-Ikhlas, sehingga memudahkan pemahaman makna dan tujuan ayat-ayat tersebut. Untuk surat Ad-Duhan ayat 10, ungkapan redaksi asbabun nuzul dapat berupa diriwayatkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah ketika orang-orang Quraisy mengingkari peringatan yang diberikan kepada mereka, sehingga Allah menurunkan azab berupa kabut tebal yang menyelimuti mereka selama beberapa hari. Disebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa kelaparan yang menimpa orang-orang Quraisy sebagai bentuk peringatan dari Allah atas penolakan mereka terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Ungkapan-ungkapan ini membantu memperjelaskan konteks dan latar belakang turunnya ayat tersebut, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Kesimpulannya adalah asbabun nuzul adalah ilmu yang menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran yang membantu memahami makna dan hukum ayat tersebut. Terdapat dua jenisnya. Yang pertama, satu sebab untuk beberapa ayat dan beberapa sebab untuk satu ayat. Ungkapan asbabun nuzul memberikan konteks histori untuk memperjelas makna ayat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.